Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling pantas, yang paling layak untuk disembah, ditunduki, dicintai, dihormati dan juga ditakuti. Karena dia satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus, yang menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Serta dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah. Dalam memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu ucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang diutus oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh jin, untuk membawa hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya semua panduan hidup. Dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan jadikan ibadah untuk orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara teman-teman yang berkeluh kesah dengan adanya hujan. Ini harus diperbaiki kalau memang terjadi. Karena hujan adalah rahmat dari langit. Baginda Nabi SAW kalau turun hujan seperti ini, malah sengaja membuka imamahnya, tutup kepalanya dan membasahkan kepala beliau SAW. Bahkan membiarkan sebagian air masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ditanya kenapa ya Rasulullah, beliau mengatakan ini rahmat. Air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Maksudnya adalah air ini baru habis selesai difilter baru dan sekarang layak digunakan lagi. Karena tidak ada air yang baru di muka bumi ini. Air yang digunakan dari zaman dulu, awal diciptakan langit dan bumi, ya ini airnya. Didaur ulang terus. Dan hujan adalah cara satu-satunya yang diciptakan oleh Allah untuk itu. Makanya salah satu doa mustajab kalau hujan sedang turun. Malah berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mungkin sebagian aktivitas kita terhambat, tetapi karunia Allah diterima. Dan di sini Allah menguji siapa yang masih tetap bersabar untuk mendatangi majelis ilmu, beribadah, hadir di masjid. Kalau baru hujan saja begini sudah nggak datang ke masjid, bagaimana kalau diminta darahnya nanti? Jihad, hah? Siap nggak? Ngomongannya aja. Siap sekarang di sini. Kalau sudah lihat darah depan mata lari. Baiklah, artinya jangan berkeluh kesah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Dan di antara doa diajarkan oleh Nabi SAW kalau turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat buat kami. Dalam riwayat lain dikatakan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami telah diberikan hujan sebagai karunia dan rahmat dari Allah. Baik, melanjutkan bahasan kita saudara seiman. Kitab Minhajul Muslim dan masih pasal yang sama. Masih pasal yang sama. Pasal ke-17 kalau nggak salah ya. Membahas tentang beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Dan sudah selesai kita bahas serta keutamaan mereka. Kemudian menghormati para ulama, juga sudah kita jelaskan. Serta sekarang kita masuk penutupan pasal kita, wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin muslim. Berbicara masalah kepemimpinan saudaraku seiman, dalam Islam pemimpin harus ada. Tidak boleh tidak ada. Dan ini memang sudah merupakan bagian dari syariat kita. Dimulai dari sholat misalnya kayak tadi, ada imam pemimpin.
Dan harus dipatuhi. Dia takbir, kita takbir, dia ruku, kita ruku. Bahkan kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihis sholat. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat kalian. Bahkan sebagian orang di antara kita tersempurnakan sholatnya justru karena sempurnanya sholatnya imam. Lalu kriteria imam dalam Islam dijelaskan panjang lebar. Bacaannya paling bagus, tahu rukun dan syarat sholat, wajibnya, sunnahnya, hal-hal yang membatalkannya. Jadi ada kepemimpinan dalam sholat. Kemudian kita juga tahu ada namanya amir safar. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian safar 3 orang, kecuali sudah menunjuk salah satunya menjadi pemimpin. Dia bilang pergi, pergi, dia bilang duduk, duduk, dia bilang jalan, jalan, pulang, pulang. Kemudian juga yang ketiga kita punya pemimpin dalam perang. Ada panglima perang. Nabi SAW selalu mengamanahkan itu. Ditunjuk, kamu pemimpin, kamu pemimpin. Wajib dipatuhi, gak boleh dilanggar. Mungkin teman-teman masih ingat bagaimana kisah Amr bin As waktu baru 3 bulan masuk Islam. Kemudian di bawah kepemimpinannya ada Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali. Sahabat-sahabat senior, tapi wajib dipatuhi. Ya bisa enggak? Dalam rumah tangga ada suami, harus dipatuhi. Istri harus patuh mana suaminya. Dia pemimpin. Kalau belum menikah orang tuanya sebagai walinya atau pemimpinnya. Kita tahu juga pemerintahan. Ini yang lingkup lebih luas lagi. Nabi SAW mencontohkan jadi pemimpin. Bagaimana beliau memimpin. Terus diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka menerapkan apa yang Nabi SAW terapkan sebagai pemimpin. Kita tahu banyak sekali khalifah-khalifah dalam Islam. Ya, kalau kita hitung jumlahnya mereka banyak sekali, ratusan. Jumlah mereka dari Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Dan sampai sekarang banyak raja-raja muslim, presiden-presiden muslim. Gitu kan. Ada kepemimpinan dalam Islam. Jadi memang ini ada dalam Islam, kepemimpinan dan harus ada, tidak bisa tidak. Cukuplah statement Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada kita semua dan pernah saya sebutkan statement ini cuma saya reviewkan kembali. Kata beliau harus di komunitas muslim ada pemimpin. Mukmin atau fasik atau fajir. Orang yang patuh sama Allah atau dia muslim tapi masih banyak pelanggaran agamanya. Kata orang-orang di sekitarnya, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Wahai Amir Mu'minin, kalau mukmin masuk akal kita angkat jadi pemimpin. Tapi bagaimana kalau fajir? Kalau dia terlanjur memimpin kami bagaimana? Jauh dari agama, banyak pelanggaran. Tapi dia muslim. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, dengannya, kalaupun dia jadi pemimpin dan dia fajir, jalan-jalan akan aman. Pendapatan negara akan didatangkan. Kemudian musuh akan dihadapi. Dan setiap muslim yang jadi masyarakatnya masih bisa menyembah Allah seminimal sampai dia mati dalam kondisi aman. Kita tahu misalnya di Indonesia sampai sekarang kita belum menemukan ada pemimpin muslim yang alim ulama, yang ideal gitu. Hafal Al-Quran, kemudian sholat on time 5 waktu bisa jadi imam. Ya. Hukum halal haramnya Allah diterapkan, belum ada. Tapi minimal Indonesia makmur, aman jalannya, kita masih bisa memakmurkan masjid, majelis-majelis salim masih bisa, Ramadan masih diiklankan, haji masih diizinkan dan seterusnya. Izin-izin buka pesantren segala macam. Bebas, alhamdulillah. Ini kan. Jadi tinggal itu saja yang kita perbaiki. Tentu teman-teman sekalian, kepemimpinan ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar titahnya, yang tidak berhubungan dengan hal yang diharamkan dalam agama, kitanya yang dosa besar. Misal orang sengaja melanggar imamnya dalam sholat, batal sholatnya. Orang yang sengaja tidak melanggar pemimpin safarnya, atau istri melanggar suaminya di rumah, atau anak-anak pada orang tuanya, atau prajurit pada pasukannya,
atau siapa saja, ya, semua itu ya termasuk masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin muslim, maka ini hukumnya dosa besar. Nggak dibolehkan sama sekali dalam Islam. Lalu bagaimana kalau seandainya ada hal-hal yang kita tidak sukai? Maka bersabar, bersabar. Itu yang harus diperhatikan. Bersabar. Karena bersabar di bawah kepemimpinan orang yang fasik atau fajir lebih afdal daripada pemberontakan terhadapnya. Pemberontakan mendatangkan banyak mafsadah, banyak kerusakan. Kecuali betul-betul dalam satu keadaan mereka melarang kita sholat dan ada kekuatan muslimin itu lain. Diingatkan mereka tidak mau, bahkan mereka tutupin masjid. Gak boleh umat Islam jalankan aktivitasnya, ini lain. Tapi kalau enggak, gak boleh sama sekali memberontak. Dan semoga Allah kasih hidayah banyak anak-anak muda muslim di Indonesia yang karena semangatnya besar, maka mereka main sembarangan saja. Ini pemerintahan kafir, togut, berontak, serang. Serang apanya? Apanya yang mau diserang? Antum buka usaha lebih bagus. Buka usaha halal, antum jual makanan halal itu sudah dakwah. Antum cari rezeki yang halal buat anak-anak, buat sekolah, pesantren, tahfidz Quran, lebih baik daripada memberontak. Jadi kadang-kadang subhanallah ban mobil kita kempes semuanya dibuang. Bannya kalau kempes diapakan? Tambal, isi angin, jalan. Hah? Emang gampang buat kepolisian, tentara, buat semua macam kementerian. Tidak gampang itu. Tinggal bagaimana dikemas secara Islam. Bagaimana ditarik itu dalam Islam. Itu bisa. Saya terus terang termasuk orang yang sangat tidak setuju. Kalau Indonesia disalah-salahkan, dikatakan bukan negara Islam, bukan negara begini. Kalau saya melihat semua umumnya poin yang menerapkan itu sebagai sebuah negara Islam ada. Pemimpinnya muslim. Dari presiden pertama sampai sekarang muslim. Banyak kekurangannya iya. Banyak kekurangan iya. Banyak juga khalifah-khalifah Islam dulu punya kekurangan. Banyak. Kekurangan. Ada di antara khalifah-khalifah tidak usah kita sebutkan namanya terkenal. Bahkan minum khamar. Bahkan ini, bahkan itu. Tapi umat Islam, ulama di bawah mereka menasihati. Beda kalau belum jadi pemimpin. Nah itu lain. Bahasanya berbeda. Jangan dipilih. Tapi kalau sudah jadi pemimpin tidak bisa lagi. Mafsadahnya lebih besar. Dia mempertahankan kedudukannya. Walaupun dia harus korbankan semua yang ada di sekitarnya. Sudah dirasuki oleh syaitan biasanya orang begitu. Seperti kasus sudah sering kita sebutkan di Syria, Bashar. Membunuh sampai 250.000 orang masyarakatnya. Sekarang ini hari-hari sekarang semoga Allah turun muslimin lempar gas-gas beracun di tengah-tengah umat Islam. Tidak mau peduli lagi. Bayangkan mafsadahnya. Satu orang buat masalah. Padahal dulu saya pernah ceritakan Syria itu subur sekali. Penerbit-penerbit buku ahli sunnah banyak. Masjid-masjid ahli sunnah banyak. Ulama-ulama berfatwa. Pemerintah juga masih dengar fatwanya ahli sunnah wal jamaah dulu. Padahal walaupun mereka syiah. Pasar-pasar mereka makmur, semua jenis buah-buahan ada. Sampai saya dengar dari beberapa teman yang pernah menginjakkan kaki ke negeri Syam. Mereka bilang terutama di Syria, itu kalau jalan rayanya pecah bisa tumbuh pohon apel di situ. Saking suburnya gitu. Habis semuanya sekarang. Seperti negara yang kena azab. Hanya karena segelintir orang awalnya, enggak ini enggak cocok ini. Perangi, berontak. Semangat. Padahal dikalahkan akhirnya, gitu kan? Semoga Allah berikan pertolongan, tapi kita ambil pelajaran. Ini bukan masalah menyalahkan individu atau kelompok. Kita mendoakan agar perjuangan umat Islam dimenangkan. Tapi kita di negara yang lagi aman seperti sekarang, ambil pelajaran. Jangan akhirnya sembraut, sembarangan melangkah, umat dikorbankan. Masjid-masjid jadi korban. Dan seterusnya. Ini masalah ini. Ya. Makanya ada sikap terhadap pemimpin muslim atau ulil amr. Jadi itu yang akan kita bahas malam ini.
Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan, adapun sikap terhadap para pemimpin kaum muslimin atau ulil amr yang sudah jadi ulil amr, yang sudah jadi pemimpin, maka seseorang muslim wajib yang pertama berkeyakinan akan wajibnya taat kepada mereka. Karena firman Allah berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Kalimat ulil amr teman-teman sekalian, ada yang mendefinisikan, enggak ini tidak masuk Indonesia ulil amr. Dari mana enggak masuk? Ulil amr adalah orang-orang yang sudah disepakati oleh umumnya muslimin jadi pemimpin. Istilah ulil amr sederhana sekali kok. Udah seperti itu, siapa yang sah, kata Ibnu Umar al-Anhumah, siapa yang sah telah terpilih oleh komunitas yang mayoritas, maka kami bersamanya. Dan itu ulil amr. Itulah yang Ibnu Umar sampaikan dalam banyak statementnya. Ada satu buku ditulis oleh para ulama, bagus sekali. Saya lupa nama pengarangnya, tapi judulnya di dalam bahasa Indonesia itu bagaimana kalau penguasa zalim. Panjang lebar dari dalil syar'i yang dipaparkan oleh beliau, termasuk banyak sekali statement Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang betul-betul menunjukkan di akhir hayat hidup beliau bagaimana seorang muslim tidak boleh memberontak dari pemerintah yang sudah ada. Karena mudaratnya lebih besar. Bahkan beliau mengatakan, nahnu ma'aman ghalab. Kami akan selalu bersama dengan orang yang sudah menang. Demi maslahat umat. Demi untuk maslahat umat. Bukan ego pribadi. Individu. Emosional sementara. Nggak bisa. Jiwa kepemimpinan itu memang akan ada pada sebagian orang yang betul-betul memang memahami maslahat umum. Bukan sesuatu yang kecil. Tapi hal yang besar lingkupnya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 693. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan dan taatlah kalian semua. Sekalipun yang memimpin kalian adalah budak sahaya berkulit hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis atau keribo. Ya. Tahu apa makna kalimat ini teman-teman? Di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, mayoritas budak itu berkulit hitam. Dan mayoritas mereka rambutnya keribo, kecil-kecil. Biasanya karena mereka banyak yang budak, akhirnya dianggap mereka manusia kelas nomor 2. Gitu. Makanya Nabi SAW datang membawa hukum syariat mengatakan, bebaskan budak, bebaskan budak. Al-Quran mengatakan, fatahrirur raqabah. Banyak sahabat beli budak, dibebasin. Tiap hari dibebasin sekian puluh orang. Kita tahu perilaku Abu Bakar dalam membebaskan Bilal, ya, Suhaib, dan beberapa sahabat-sahabat yang Nabi yang lain. Radhiyallahu anhum ini semua dibebaskan. Talha bin Ubaidillah setiap hari membeli 36-37 budak. Dibebasin. Lillahi ta'ala saja begitu. Allah mengatakan tadi, tahrir raqabah dalam ayat lain, fakkur raqabah. Bebasin budak-budak itu. Sekarang teman-teman sekalian, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dengarkan dan patuhi, walaupun yang memimpin kalian orang yang berkulit hitam, budak sahaya, rambutnya keribo. Apa maknanya? Kata ulama hadis ada 3 hal di sini disebutkan. Seorang budak dulu. Budak ini umumnya kalau dalam lingkungan, kalau dalam pemerintahan, sebenarnya budak itu dalam Islam tidak dipilih. Kalau dia dibebasin dari keterbudakan, baru dia bisa mencalonkan diri atau tercalonkan. Kalau budak ini nggak dipilih. Yang kedua, istilah Nabi SAW dari Habasyah, berkulit hitam dari Habasyah. Habasyah waktu itu beragama Nasrani.
Waktu itu beragama Nasrani dan kita tahu satu-satunya yang masuk Islam waktu itu hanya Najasyi, rajanya saja. Itu pun rajanya sembunyikan keislamannya karena takut pemberontakan terjadi di masyarakat. Dan kita sudah tahu kalau teman-teman ikuti sejarah sirah atau kisah sirah yang saya sampaikan tentang bagaimana kisah Najasyi masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, maka kita lihat bagaimana dia akhirnya menyembunyikan keislamannya. Pada saat pendeta-pendeta pada mau memberontak semua, bahkan sempat terjadi peperangan di antara mereka. Tapi karena pengikutnya Najasyi pikir Najasyi betul-betul masih Nasrani, maka mereka mendukung. Gitu kan. Dan waktu meninggal Nabi SAW sholat gaibkan dia. Karena tidak ada yang sholat di Habasyah. Bahkan disebutkan dalam beberapa athar acara kematiannya dengan acara Nasrani. Radhiyallahu anhu. Karena tidak ada yang tahu. Makna kata sebagian ulama hadis, makna kalimat budak Habasyah. Artinya bisa jadi bukan muslim. Bisa jadi yang memimpin kalian tiba-tiba non-muslim menguasai. Kemudian dikatakan rambutnya seperti kismis atau kribo. Ini biasanya orang menganggapnya sebuah kekurangan. Artinya bukan kekurangan lah. Tapi orang lebih suka rambut lurus daripada rambut kribo. Umumnya. Maka maksudnya walaupun fisiknya punya kekurangan gak ada urusan. Fisik bukan jadi tolok ukur. Mau kulitnya hitam, mau rambutnya kribo, mau matanya sipit, mau apa, gak ada urusan. Intinya dia sudah jadi pemimpin. Awal hadis isma'u wa ati'u. Dengarkan dan patuhi. Untuk maslahat umum. Kalau sudah terlanjur terjadi. Tidak bisa lagi. Sekarang masyarakat muslim di Palestina. Mereka mau melawan gak bisa. Sudah dikuasai. Sudah dijajah. Mereka boleh susun kekuatan. Mereka coba melawan. Silahkan. Perjuangan seperti Indonesia dulu waktu lawan Belanda, lawan Jepang, silahkan. Tapi jangan mengorbankan umumnya maslahat umum gara-gara ego pribadi. Ya gitu. Di Palestina sekarang orang-orang yang tetap mau patuh dengan peraturan pemerintah Israel, dapat warga negara, dikasih keamanan. Kami waktu umroh ke sana, muslim-muslim yang tidak memberontak dari pemerintah mereka, kayak kita dulu tuh zaman Belanda, dikasih boleh buka usaha hotel, boleh buka usaha travel, boleh buka restoran, boleh buka segala macam. Betul, ini dijajah, iya betul. Kita juga jengkel, iya. Tapi sekarang terlanjur, meja ini terlanjur tertumpah air. Antum marah, airnya nggak masuk lagi ke gelasnya. Hah? Caranya keringkan itu. Baru kita pikir ngisi kembali gelas air itu. Bisa tangkap nggak ini? Allahu a'lam. 3-4 bisa di belakang melangok semua. Anggap faham. Mudah-mudahan Allah fahamkan antum. Jadi kita harus berpikir maslahat umum. Jangan ego pribadi yang sebentar. Antum kalau faham poin ini teman-teman, sedikit ada cekcok sama istri, antum akan lihat maslahat umumnya. Oh maslahat umumnya, gak boleh saya juga terbawa emosi. Kalau antum terbawa emosi sama dengan istri antum, tiap hari antum tolak ini. Cerai. Kalau istri antum biasa ucapin itu, pulangkan saya, ceraikan saya. Antum ketawa saja, senyum saja. Pikir maslahat umumnya. Jadi memang kita harus lihat maslahat umum. Dan itulah yang kita maksudkan dari tadi. Antum kalau hadapi sebuah kasus masalah, kalau sudah terjadi, bedakan masalah belum terjadi dan kalau sudah terjadi. Belum terjadi, kita bisa pikirkan, belum hujan, siapkan payung, pilih jalan-jalan yang mungkin tidak banjir sebelum hujan. Tapi kalau sudah hujan, udah kita harus memikirkan mana yang terbaik sekarang dengan hujan sudah terjadi. Sudah mengerti?
Allahu a'lam. Anggaplah. Kalau sudah paham, jangan memberontak lagi ya. Berontak, ada saatnya, tenang saja. Allah akan bukain pintu-pintu jihad pada waktunya dan tempatnya. Yang benar. Nah kalau yang benar silakan di saf pertama. Nanti saya mau lihat nih, kalau Allah bukain jihad betul di saf pertama enggak ini yang ribut-ribut nih. Tahu-taunya pulang kampung sembunyi. Hah? Sekarang semangat ini. Di depan enggak nanti. Hah? Keluar-keluar ribut sana sini tapi enggak ada hasilnya untuk apa ini. Semoga Allah kasih deh. Sekali lagi saya enggak sebut nama, saya enggak sebut nama kelompok. Secara global. Karena kita mencintai sama muslim. Tapi kita berharap jangan ada yang terpengaruh dengan ide-ide yang cuma panas sementara tapi akhirnya mudarat besar terjadi pada umat. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7137, "Man ata'ani faqad ata' Allah wa man asani faqad asa Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah. Salah satu yang Nabi SAW sampaikan tadi, hadis sebelumnya. Dengarkan, patuhi. Dua hadis ini berentetan ya. Syekh Abu Bakar rahimahullah memilih dalil ini bukan hanya sekedar kebetulan teringat. Beliau sengaja susun. Hadis sebelumnya, dengarkan, patuhi, walaupun pemimpin kalian kulit hitam dari Habasyah, keribo. Sudah kita jelaskan. Lalu beliau angkat hadis yang lain. Siapa yang mentaatiku, tadi Nabi sudah sampaikan perintahnya. Dia telah mentaati Allah. Siapa yang durhaka padaku, aku sudah bilang dengar, dia nggak mau. Durhaka kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan siapa yang taat kepada amirku, pemimpin daerah yang aku angkat, berarti ia taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin daerah yang aku angkat, berarti ia mendurhakaiku. Maksudnya adalah tradisi baginda Nabi SAW, setiap kali beliau meninggalkan Madinah, pasti beliau tinggalkan penggantinya. Jadi pemimpin. Jadi Nabi SAW wasiatkan sebelum keluar, ingat, siapa yang taat sama aku, taat kepada Allah. Siapa yang durhaka pada aku, durhaka pada Allah. Ini pemimpin yang saya tunjuk sekarang, biasanya Ibnu Ummul Maktum. Waktu di Mekah, beliau pergi ke perang Hunain, ya, di lembah Hunain, antara Mekah sama Taif, gitu kan. Beliau meninggalkan Utad, radhiyallahu anhu. Salah satu anak muda Mekah yang baru masuk Islam. Tunjuk jadi pemimpin. Wajib seluruh Mekah patuh padanya, seluruh muslimin, gitu kan. Patuh padanya. Maka ini termasuk yang dimaksudkan Nabi SAW menunjuk. Artinya kalau ada seorang presiden muslim, khalifah kah nanti satu waktu atau atau raja, dia mau keluar kota, dia mau keluar negeri, dia amanahkan ke satu orang untuk menjadi pengganti posisinya, tetap sama hukumnya. Wajib dipatuhi. Patuh pada ini berarti patuh pada yang di sana. Jelas ini? Alhamdulillah. Suara-suara bujang kayaknya ini yang keras-keras. Masih semangat. Kalau sudah nikah, ya jelas. Kecil takut tinggalkan istrinya kalau jihad. Akan tetapi seorang muslim kata beliau, tidak berpandangan mematuhi mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci dan maha mulia, karena taat dan patuh kepada Allah didahulukan atas ketaatan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahinah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ya'sinaka fi ma'ruf al-ayah. Dan ia sekali-kali tidak mendurhakaimu di dalam hal-hal yang ma'ruf. Artinya orang-orang ini semua pengikut Muhammad tidak boleh meninggal, tidak boleh mendengarkan kecuali yang ma'ruf. Semua pemimpin muslim juga begitu.
Selama tidak melanggar agama kita ikuti. Kalau tidak kita ingkar mungkar. Nah, ingkar mungkar punya ada tingkatan-tingkatan. Tangan, lisan, dan hati. Lihat maslahat dan mudaratnya. Dan ulama sepakat mengatakan tidak boleh ingkar mungkar kalau mendatangkan mungkar yang lebih besar. Berhenti, tidak boleh ingkar mungkar pada saat itu. Kalau mudaratnya lebih besar. Tapi kalau kita yakin, punya power, punya kekuatan, bisa itu baik. Juga dalam sabda baginda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 7257 dan Imam Muslim 1840, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang ma'ruf ini adalah bahasan secara substansial. Kalau misalnya seorang presiden atau raja menerapkan sebuah hukum kayak di Indonesia misalnya. Ada salah satu hukumnya yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Itu saja secara substansial yang tidak diikuti. Bukan berontak semuanya. Ya. Misal keluar instruksi apa. Ini bertolak sama hukum Islam. Tapi instruksi yang lain tidak bentrok. Yang kita tolak ini. Yang satu ini. Bukan karena satu semuanya kita tolak, berontak. Ini kalimat berontak ini harus dihapus baik-baik dari benak kita. Karena kalimat berontak ini sering dikumandangkan ke anak-anak muda yang masih semangat-semangat. Akhirnya salah langkah. Sekali lagi, ada saatnya jihad dan pada tempatnya. Tak boleh sembarangan ini teman-teman sekalian. Yang jadi masalah nanti. Kemudian juga sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Ahmad nomor 1098 dan Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Artinya secara substansial tidak ada ketaatan di situ. Bukan globalnya. Karena kalau kita rentet histori para khulafa, khalifah-khalifah dalam kerajaan-kerajaan Islam, kita akan temukan banyak kesalahan, tapi ketaatan terjadi. Dan ulama mengingkar mungkar satu kesalahan yang sedang terjadi atau dua kesalahan itu. Kemudian juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 2955. As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ah wala ta'ah. Mendengar dan patuh kepada pemimpin adalah kewajiban seorang muslim. Perhatikan makna lafaz hadis di sini ya. Mendengar dan patuh tidak disebutkan pemimpin itu muslim atau tidak. Kalau sudah jadi pemimpin, mendengar dan patuh adalah kewajiban seorang muslim, setiap individu muslim yang jadi masyarakat. Di dalam hal yang ia suka atau tidak suka selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah. Buat KTP, buat SIM, akte lahir, orang pergi ngurus sana sini. Tapi peraturan, ikuti saja. Tidak suka atau suka, rambu-rambu lalu lintas, buru-buru tapi lampu merah ya berhenti. Jadi kan? Ya, sudah begitu peraturannya. Mau berangkat ada paspor, ya patuh. Suka atau tidak suka, nggak apa-apa. Selama bukan maksiat. Ah, ini nggak perlu diikuti nih, nggak usah buat paspor. Ya sudah, antum sampai tua di Indonesia nggak keluar-keluar. Nggak mau ada akte lahir, ya susah. Gimana caranya? Ya mungkin. Gitu. Selama itu bukan maksiat kepada Allah. Namun apabila diperintahkan untuk bermaksiat dalam substansial, salah satunya saja. Misal di kantor
boleh sholat, tapi nggak boleh begini misalnya. Nah, yang tidak bolehnya itu yang kita soroti. Jangan sengaja dikorek-korek semuanya. Nggak, yang sudah aman sudah nggak ada masalah. Itu orang yang bijak. Kita kalau punya sepotong roti, ada berjamur di ujungnya. Buang semua atau itu saja yang dipotong? Hah? Ini berarti saya biasa buang semua ini. Jawabannya ragu. Kalau masih bagus, potong yang berjamur saja. Kan gitu. Tadi ban mobil kempes, yang kempes itu yang dikasih angin. Luar biasa kalau mobil dibuang setiap kali kempes. Naik pemimpin, gak bagus. Gemuk-gemuknya disoroti, kurus-kurusnya disoroti. Apalah, ada saja kesalahannya orang dikorek-korek. Hah? Biasa orang kalau nonton bola, penontonnya lebih pintar dari pemain. Begitu dia tendang, meleset, goblok. Padahal belum tentu kalau dia masuk tendang bisa. Mungkin dia lebih jauh lagi tendangannya. Nah, begitu orang banyak. Ada orang baru Allah kasih istri satu, anak dua sudah pusing kepalanya. Terus mau protes pemerintah yang mimpin 200 juta manusia. Hah? Ini aja perempuan satu dia bingung urus. Hah? Taman rumahnya 5x5 masih kotor kalau kita masuk, nggak bisa diurus. Mau bahas Indonesia yang luas ini. Hah? Sadar gak ini? Nah itu masalahnya. Di warung kopi ngomong, di kampus ngomong, di jalanan ngomong semua. Seperti dia paling hebat. Ini semua pemimpin salah semua. Ini yang goblok siapa sebenarnya? Saya nggak tuduh siapapun. Secara umum saya bicara. Karena banyak yang begitu salah-salahin orang. Saya kadang-kadang lewat pakai motor, pinggir jalan. Bicara masalah politik misalnya. Apa yang dengertiin masalah politik? Semuanya bicara. Apabila ia diperintahkan untuk maksiat, baru tidak ada kewajiban mendengar dan tidak pula mentaati. Di mana? Di substansial itu. Bukan globalnya. Ya. Kalau nggak paham juga sampai di sini, Allahu a'lam. Contoh roti sudah saya kasih. Contoh bola sudah saya kasih. Contoh mobil sudah. Apalagi Pak ya? Contoh nikah yang belum. Baiklah. Poin kedua. Itu tadi poin pertama. Taat, patuh selama bukan maksiat. Yang kedua, berpandangan haramnya khuruj atau membangkang terhadap mereka atau menyatakan kedurhakaan terhadap mereka. Karena yang demikian itu menyebabkan pemutusan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Juga karena Rasulullah SAW bersabda, Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7053, Imam Muslim 1849. Barang siapa yang tidak suka terhadap sesuatu dari kebijakan amirnya, penguasa wilayahnya, maka hendaklah dia berontak atau dia sabar. Bersabar. Nabi bisa bilang berontak, lawan, bakar, bunuh, apalah. Sabar. Apa itu sabar teman-teman sekalian? Terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Antum bangun tidur sakit flu, tidak usah berkeluh kesah karena flu sudah terjadi. Enggak ada gunanya. Sabar. Oh ini Allah lagi uji saya. Lalu ikhtiar, minum air hangat, minum obat. Nah itu sabar. Terlanjur ada ini, baik. Kita terima dulu sebagai cobaan dari Allah. Lalu kita ikhtiar dengan cara-cara yang bijak untuk keluar. Dunia sebentar. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain dihasankan oleh Imam Ahmad. Kalau kalian diberikan pemimpin oleh Allah yang zalim, sabarlah. Ya, sabarlah.
Karena umurnya juga akan berlalu. Dia mati satu waktu kok. Putar-putar di mana sih? Putar-putar di situ mati juga dia. Habis ceritanya. Gitu kan. Ada orang yang kena cobaan pada saat dia memimpin, ya itu dapat pahala juga kok di sisi Allah. Itu kan. Tetap akan datang. Kita muhasabah, kita perbaiki diri kita. Dan di sini penting sekali teman-teman sekalian. Barang siapa tidak suka terhadap suatu dari kebijakan amirnya, penguasanya, maka hendaklah ia bersabar. Sebab barang siapa yang keluar atau membangkang terhadap penguasa sejengkal saja. Dan dia mati, mati keadaan jahiliyah. Rontak ribut sana sini, mati. Mati dalam keadaan jahiliyah. Ini sabda Nabi SAW, bukan kita karang-karang ini. Berarti kalau antum disuruh pilih ribut atau diam, diam. Memang disuruh di situ poinnya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan fitnah akan terjadi setelah aku meninggal. Kalau terjadi seseorang di antara kalian, maka patahkanlah pedang-pedang kalian dan masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. Kalau sudah terlanjur tersebar fitnah yang besar, udah. Jangan malah kita memperkeruh permasalahan. Akhirnya kita tidak tahu kita ikut kelompok benar atau kelompok salah nih. Kecuali sudah ada fatwa ulama, itu lain. Udah ada jelas, ini hukum-hukum syar'i, pemimpin ini begini, sudah harus begini, itu lain. Udah ada fatwa, udah ada segala macam. Kalau enggak boleh sama sekali. Termasuk juga teman-teman sekalian, tidak boleh karena kita lihat ada kekurangan dari pemimpin, lalu kita hina-hina. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, nomor 2224. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina penguasa, niscaya Allah akan menghinakannya. Ada juga hadis yang lain, yang kata Nabi SAW, kepemimpinan itu adalah kekuasaan Allah di muka bumi. Allah berikan kepada siapa yang dia mau. Ya. Allah dikatakan dalam Al-Quran, yu'til mulka taman yasha, wa yanzi'ul mulka liman yasha, mimman yasha. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dia mau. Allah cabut dari siapa yang dia mau. Kekuasaan Allah. Bukan urusan kita itu. Kita kalau belum terjadi jangan pilih. Sudah terjadi ya sudah. Ada hukum syar'inya yang harus kita patuhi. Dan hati-hati teman-teman sekalian, makna hadis ini siapa yang menghina maksud dalamnya adalah mencibir, menghina, menjatuhkan. Apalagi kayak sekarang di Indonesia, setelah demokrasi ini semuanya boleh. Boleh caci maki, boleh marah, boleh segala macam. Tidak ada urusan. Bagaimana antum minta maaf sekarang? Ada orang yang buat karikatur, ada orang yang buat ini. Bagaimana antum minta maaf? Kalau teman kita aja di sebelah, itu kalau kita sampai, atau tetangga misalnya punya masalah sama dia, satu orang, sudah cukup habisin pahala kita hari kiamat. Ini semua pemimpin jadi musuhnya. Semua orang yang pernah apalah jadi musuh dia. Pokoknya semua orang salah, dia yang paling benar. Ada orang begitu subhanallah, penyakit jiwa ini. Orang lain semua salah, dia yang paling benar. Dia mimpin sekali lagi, saya bilang rumahnya saja masih kacau balau. Jadi RT aja masih belum bisa. Bicara masalah lingkup yang lebih besar, sadarlah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Gak bisa ini. Yang ketiga, tentu di sini tidak boleh memberontak ya, kecuali memang mereka melarang sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nanti ada pemimpin setelahku yang bodoh, mereka tidak mengambil sunnahku, tidak mengambil nasihat dari aku, tidak menjalankan titahku, petunjuk dariku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh berontak? Kata Nabi, enggak boleh. Selama mereka membolehkan kalian sholat atau mereka sholat bersama kalian. Jadi ada karakternya, ada syaratnya, sholat. Kalau tidak sholat, larang orang sholat, nah baru ada
pintu terbuka. Yang ketiga, hendaknya mendoakan mereka agar tetap soleh, baik, mendapat taufik, dan terpelihara dari keburukan dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Jadi jangan cuma tahu mencaci maki, menyalahkan, doain. Ya Allah berikan hidayah. 200 juta umat Islam di Indonesia kalau doain semua kan jadi bagus. Saya dengar di Saudi itu hampir semua masjid ya yang saya mampiri, yang saya tidak mampir nggak tahu. Yang saya mampir kalau khutbah Jumat itu pasti mendoakan tentang raja mereka, pasti. Di antara maknanya, ya Allah, tolonglah raja kami, mudahkan dia berada di jalan atas agamamu, berikanlah orang-orang di sekitarnya mengingatkan terhadap agama, buatkan dia baik, bermaslahat buat umat, buat negara dan buat umat. Itu selalu. Bayangkan kalau kita di Jakarta saja ada sekitar 10.000 musola dan masjid. Anggap 5.000-nya masjid, sholat Jumat. Berarti ada 5.000 khatib. Itu belum Bekasi, belum Tangerang, belum Depok, belum Jawa Barat, belum. Mungkin kalau kita gabung ini bisa 100.000 mungkin ya. Anggaplah semua khatib mungkin 1 juta orang lah khatib. Yang hadir sekian ratus juta umat. Semuanya mengaminkan, masa nggak ada yang diijabah. Setiap Jumat kita doain, ya Allah jadikan pemimpin kami baik, pemimpin kami soleh, pemimpin kami. Bukan mustahil Allah ubah dia hafal Quran langsung. Daripada bodoh ini, itu, segala macam kata-kata dikeluarkan dari gunanya. Mendoakan mereka agar tetap soleh, baik, mendapat taufik dan terpelihara dari keburukan dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Serta sebab kebaikan umat ada pada kebaikan mereka dan kerusakannya ada pada kerusakan mereka. Jadi kalau pemimpin memberikan instruksi yang baik, maka masyarakat tinggal jalankan. Buruk, maka ini juga susah. Mereka menolak pun pemerintah sudah terapkan, ini akan sulit. Bentrok antara mereka dengan pemerintah. Dan hendaknya memberikan nasihat atau kritik yang membangun kepada mereka tanpa unsur merendahkan atau menjatuhkan kedudukan mereka. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 55, ad-dinun nasiha, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu semuanya nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Maksudnya sampai 3 ini, ya, kita menasihati dengan mengambil petunjuk dari Allah, petunjuk dari kitabnya, Al-Quran, petunjuk dari rasulnya alaihi salatu wassalam. Diarahkan kepada para pemimpin muslimin dan masyarakat umum. Jadi nasihat harus bersumber dari 3 tadi. Dari Allah, dari kitabnya, dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang keempat, berjihad dengan komando dari mereka. Dan sholat bermakmum kepada mereka. Sekalipun mereka telah berbuat fasik dan melakukan hal-hal yang diharamkan selain kekufuran. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang mentaati para pemimpin yang busuk. Pemimpin yang busuk, buruk nih pemimpinnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim 1846, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengarkan dan taati kalian. Sesungguhnya mereka, para pemimpin menanggung apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian pun menanggung apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi semua apa yang mereka lakukan bertanggung jawab ke depan Allah. Makin banyak perampokan, pencurian, manipulasi data, apalah pemimpin itu lakukan. Kalaupun antum tahu, maka sebenarnya makin berat hukumannya. Mana beda, masa bisa sama orang mencuri 10.000 dengan orang mencuri 1 juta? Di sisi Allah dosa. Mana sama antara orang yang korupsi misalnya 1 juta dengan orang korupsi sekian ratus miliar? Beda. Makin berat itu sebenarnya.
Makin berat. Jadi tidak usah kita khawatir. Ada sang pencipta Allah. Orang-orang muslim harus punya akidah yang kuat. Yakin. Fir'aun dengan kekejamannya Allah binasakan kok. Apalagi kalau cuma presiden-presiden zaman sekarang. Ini raja menguasai setengah dunia dulu Allah binasakan. Muminya masih ada sampai sekarang. Cuma Allah mau kita ini muslimin kembali ke agamanya. Muhasabah gitu kan. Saya yakin kalau kita semua membaik teman-teman Allah kasih pemimpin yang baik. Karena sabda Nabi SAW kalau tersebar di satu komunitas masyarakat maksiat maka Allah akan datangkan kepada mereka dua hadis. Yang pertama pemimpin zalim memimpin mereka atau musuh yang menguasai mereka. Penjajahan. Penyebabnya karena dosa yang merata itu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan patuh di dalam suka dan duka, di dalam kesempitan dan lapang. Dan kami juga berbaiat untuk tidak menarik baiat dari pemimpin. Perhatikan kalimat terakhirnya. Kalau banyak orang teman-teman sekarang di antara kita ini belajar. Bahkan ada banyak di antara dai-dai kita menyampaikan hadis sepotong-sepotong. Tidak selesai. Banyak hadis ini disampaikan, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan patuh dalam suka dan duka, dalam kesempitan dan lapang. Sampai sini dipotong hadisnya. Terus mereka mengatakan, loh ini kan Nabi yang pemimpin. Perhatikan lanjutan hadisnya, kata Ubadah bin Samit, dan kami juga berbaiat kepada Nabi. Kami juga ambil janji setia untuk tidak menarik baiat dari pemimpin. Kalaupun Nabi sudah meninggal, ada pemimpin lagi, sudah jadi pemimpin, kami tidak akan menarik ya, kepatuhan kami. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang terakhir dalam bab kita ini atau pasal kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari nomor 7056 dan Muslim 1709. Illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, jelas-jelas pemimpin itu murtad, kafir, melarang orang sholat yang kalian mempunyai hujjah, argumentasi dari Allah dalam hal itu, kata sebagian ulama adalah kalian punya kekuatan berbeda, memang dilarang sholat, masjid ditutup, itu lain. Itu hukumnya berbeda, ada babnya sendiri, ada saatnya dibahas, gitu kan? Supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masalah-masalah seperti ini. Insya Allah pertemuan akan datang nanti kita akan masuk di bab baru dan buku kita ini ada 4 bab. Bab akidah alhamdulillah sudah selesai. Pada malam ini ada 17 pasal. Dan kita akan masuk insya Allah bab adab, bab baru. Nanti juga ada 5 bab ya. Jadi bab akidah sudah selesai 17 pasal. Nanti ada bab adab kalau nggak salah ini 14 pasal. Ada bab akhlak. Kemudian ada bab fikih. Fikihnya dibagi 2. Fikih ibadah dan fikih muamalah. Itu isinya buku kita ini. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja teman-teman sekalian. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga banyak kita diberkahi olehnya. Jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya. Dan semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, terlilit utang dilunasi utangnya, dan semua masalah yang sedang dihadapi diselesaikan oleh Allah dengan kemaha lembutnya. Dan juga kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan seluruh muslimin bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka dan ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apapun dan siapapun yang berusaha mengganggu kaum muslimin dikembalikan seluruh tipu dayanya kepada mereka sendiri. Dan semoga Indonesia dijadikan atau diberikan pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama Jakarta yang akan menghadapi dalam waktu dekat pilkada ini. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana saudara kita di majelis ilmu yang mulia ini.
Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.